Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari hampiri hadirat Tuhan. Kita bersyukur atas pengampunannya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Oh, pengampunanmu betapa besar kasih-Mu. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan.
tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, oh, oh. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih buat kasih-Mu, pengampunan yang Kau beri, yang menyelamatkan kami, memulihkan kehidupan kami. Ajar kami meneladani karakter kasih-Mu oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Masih berbicara karakter-karakter kasih. Hari ini, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Untuk itu, saya akan baca sekali lagi 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu atau tidak iri. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Atau tidak suka membual, tidak suka membesar-besarkan diri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, juga kepentingan diri sendiri. Ia tidak pemarah, lekas-lekas marah, suka marah, tidak. Dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Berbicara tentang kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dalam bahasa aslinya, ou logisetai tu kakon. Frase atau kalimat ini diterjemahkan secara berlainan Bapak Ibu dalam berbagai versi. Ada yang menerjemahkan tidak memikirkan yang jahat. Ada yang menerjemahkan tidak mencatat kesalahan-kesalahan orang. Ada yang menerjemahkan tidak menyimpan kepahitan. Dan yang kita baca terjemahan LAI, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Hari ini bisa terjadi ada perbedaan-perbedaan sedikit karena kata dasar logisomai memang memiliki beragam arti. Bisa berpikir, menilai, meyakini, dan masih beberapa kata yang lain. Nah, tetapi dari konteks 1 Korintus pasal 13, kalau kita kaitkan dengan pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan orang lain, sepertinya memang lebih cocok logisomai itu diterjemahkan memperhitungkan, atau kasih itu tidak suka memperhitungkan kesalahan orang lain. Kata ini muncul juga
di ayat-ayat yang lain yang Paulus juga tulis di 2 Korintus 5 ayat 19 misalnya. Dikatakan sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ya, ini kata logisomai yang sama. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Allah di dalam Kristus Yesus tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita. Demikian pula kita mau berbuat hal yang sama kepada sesama. Kepada sesama kita yang bersalah kepada kita. Bukankah setiap kali kita datang memohon ampun kepada Allah, maka Tuhan melupakan dosa kita dan membuang jauh-jauh, seperti pujian yang kita nyanyikan tadi. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, engkau menenggelamkan dosa-dosaku. Paulus tidak hanya menasehatkan hal ini kepada jemaat di Korintus, tetapi juga ia mempraktekkannya. Tatkala beberapa jemaat Korintus berbuat salah kepada dia, juga jemaat-jemaat yang lain ia memerintahkan untuk memberikan kasih dan pengampunan. 2 Korintus 2 ayat 8-10 saya bacakan buat Bapak Ibu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni seandainya ada yang harus kuampuni, maka hak itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Nah, demikian juga kita harus juga bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kuncinya Bapak Ibu untuk dapat mengampuni kesalahan orang lain adalah membandingkan kesalahan orang kepada kita itu dengan dosa-dosa kita kepada Allah. Pada waktu Petrus menanyakan tentang batasan pengampunan, berapa kali pengampunan harus diberikan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang hutang. Ada yang berhutang 10.000 talenta atau sekitar 60 juta dinar. Dan itu gambaran hutang kita kepada Tuhan tidak terbayarkan. Tetapi ada orang lain juga yang berhutang 300 dinar. Dan perumpamaan itu kita tahu arahnya. Kalau dosa kita begitu besar di hadapan Allah, yang digambarkan 10.000 talenta sudah diampuni, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tetap memperhitungkan kesalahan orang lain kepada kita yang digambarkan hanya sebesar 300 dinar. Setiap kesalahan orang lain adalah kesalahan yang baru dan pertama, karena kita diajarkan melupakan yang sudah-sudah. Yang lama sudah tidak kita perhitungkan lagi. Kita hidup dalam pengampunan, maka kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru. Oleh kasih-Mu, kembali pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat. Itu berkat utama hari ini. Dengan kesehatan yang Kau anugerahkan, kami dapat beraktivitas, kami dapat memuliakan Tuhan. Berkati sepanjang hari ini. Dan oleh kebenaran firman-Mu, kami hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Sebagai orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan. Hari ini kami belajar kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya kasih mengampuni. Kasih tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan orang lain.
Sebagaimana Tuhan tidak memperhitungkan segala kesalahan kami, Tuhan mengampuni kami mau belajar mengampuni kesalahan orang lain. Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga dalam kasih Tuhan. Suami istri saling mengampuni, orang tua anak saling mengampuni. Biarlah kasih Tuhan menjamah setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga ada kesatuan dalam rumah tangga, ada kerukunan, ada keharmonisan, dan maka kedamaian dinyatakan. Saat kedamaian dinyatakan, kerukunan dinyatakan, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Dan segala berkat yang dicurahkan pun tidak menjadi mubazir, karena kami dapat menikmatinya. Kami dapat menyalurkannya kembali, kami dapat memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap keluarga dalam kasih Tuhan. Dijauhkan dari perceraian, dijauhkan dari perseteruan, dijauhkan dari perpecahan. Tangan Tuhan menyertai selalu, kasih Tuhan membebat selalu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga umat. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap sehat, tetap semangat.